Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang Allah karuniakan kepada kita menjadi wasilah kita mendekat kepada Allah, ya, kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada, pasti ada dalam kehidupan yang kita tidak suka, ya. Jadi ada nikmat, pasti ada musibah. Kalaupun ada musibah, tapi masya Allah kita diajarkan oleh Allah bahwa Allah tidak menimpakan sesuatu pun kepada kita kecuali karena sayangnya. Ya, dalam hadis yang mungkin sudah pernah kita sampaikan, Bu, ya, ada hadis panjang hadisnya, tapi singkatnya begitu, ya. Allah mengatakan dalam hadis, ya, manusia mengatakan ya Rob, ya Rob, ya Rob, minta maksudnya, tapi nggak dikasih sama Allah. Kenapa nggak dikasih, Bu? Allah tahu kalau nanti dikasih, ya, bikin masalah. Jadi nggak dikasih sama Allah karena justru sayangnya Allah. Ya, persis mungkin ke kita, anak kita minta sesuatu yang membahayakan, nggak kita kasih, bukan karena kita nggak sayang, ya, justru karena kita ingin menyelamatkan dia. Nah, jadi Ibu, nikmat yang kita suka itu kasih sayang Allah, begitu juga musibah atau apa yang kita minta tidak dikasih sama Allah, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan ini senantiasa dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan, insya Allah Ibu-Ibu, kita membahas tentang sifat-sifat manusia, ya. Dulu kita awali dengan sifat orang yang bertakwa. Kita sudah bahas juga kemudian orang-orang yang fasik, orang yang munafik sebelumnya, ya. Yang munafik, kemudian yang fasik, kemudian ada lagi yang lalai, al-ghafil. Kalau al-khasirun sudah belum di sini? Belum, ya. Ada lagi nanti al-khasirun, orang yang merugi. Ya, orang yang merugi. Nah, sekarang kita sedang membahas tentang az-zalim, ya. Kemarin baru satu kali, ya, kita bahas tentang zalim. Saya ingat kita bahas tentang az-zalimun. Nah, zalimun pakai waw sama nun. Nah, masih ada lagi nanti az-zalimin, ya, itu masih banyak juga gitu loh. Jadi kita lihat, walaupun mungkin kita nggak bisa bahas semuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari tadi sifat-sifat tadi yang buruk tadi, munafik, ya, apalagi ghafil, fasik, nah, kemudian zalim, ini sama-sama jeleknya, kan, sama-sama tidak bagusnya, sama-sama tidak baiknya. Nah, cuman terkadang keburukan-keburukan itu sama Allah dilabeli zalim gitu loh. Jadi zalim itu dia secara umum. Berarti memang zalim itu cakupannya lebih luas. Jadi gini, munafik itu masuk di bawah zalim. Fasik itu masuk di bawah zalim. Ya. Ini Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayatnya banyak. Zalim saja saya ketemu 135 ayat, ya. Kemudian kalau dari akar katanya zolama, kalau nggak salah 150-an ayat. Jadi banyak sekali dibanding pembahasan-pembahasan yang sebelumnya tentang tadi yang saya sebutkan. Nah, saya ingin sedikit mungkin sudah kita sebutkan atau belum, ya, saya lupa, Bu. Saya ingin tegaskan sedikit lagi tentang pengantar kezoliman itu. Kita insya Allah sama-sama ngerti, Bu, ya. Ketika Allah mengatakan
bahwa kezoliman itu zulumat. Apa itu zulumat? Kegelapan. Ya, jadi semua bentuk kezoliman itu Allah katakan kegelapan. Sementara hidayah itu Allah sifatkan dengan cahaya. Ya, nur. Oke, jadi kalau begitu karena dia sesuatu yang gelap, dia mewakili semua bentuk kesalahan, semua bentuk kekeliruan, ya, semua yang tidak pas, semua yang tidak sesuai dengan aturan, ya, itu kegelapan dalam agama kita. Dan agama kita ini turun, ya, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Begitu juga Rasul diutus sama Allah untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia, ya, dari kegelapan kepada keterang-terang. Jadi intinya di situ. Kemudian ada lagi nanti kaitan dengan kezoliman itu Allah katakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim pada kita. Ya, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita, akan tetapi manusialah yang berbuat zalim. Ya. Nah, dalam hadis dijelaskan bahwa Allah mengharamkan kezoliman itu ke atas dirinya. Ya. Karena Allah mengharamkan kezoliman itu atas dirinya, ya wajar. Kemudian Allah juga mengharamkan, ya, kita dari semua bentuk kezoliman. Jadi Ibu, ada nggak Allah pernah berbuat zalim? Nggak pernah ada. Nah, inilah Allah kita, ya. Jadi tidak ada sedikit pun kezoliman. Dan kemudian Allah mengatakan kita betul-betul dilarang, diharamkan dari berbuat kezoliman. Kita baik, satu lagi, tambahan lagi. Jadi Allah tidak berbuat zolim kepada kita, akan tetapi kita berbuat zolim, ya, dengan diri kita. Nah, jadi ketika kita melakukan dosa, Allah katakan kita mungkin kita berbuat zolim kepada Allah, nggak bisa gitu loh, ya. Nggak mungkin, terlalu tinggi Allah sehingga kita bisa berbuat zolim kepada Allah. Yang ada adalah kita ngezolimi diri kita sendiri. Jadi semua kesalahan-kesalahan kita baliknya nanti kepada diri kita sendiri. Sudah, satu lagi Bu yang penting kita sama-sama tahu, inna syirka la zulmun azim. Nah, bentuk kezoliman yang besar kata Allah, ya, yaitu syirik. Seolah-olahnya gitu loh Bu, ketika kita berbuat syirik berarti kan kita melakukan apa ya, melanggar ya hak Allah. Seolah-olah kita itu berbuat zolim gitu sama Allah. Enggak, kata Allah, kalian menzolimi diri kalian sendiri. Ini saya minta dipikirkan, ya, sering-sering kita mikirkan. Saya juga minta sama anak saya. Ini kan ayatnya itu nasihatnya Luqman kepada anaknya kan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan syirik. Kamu ketika berbuat syirik, ya, itu kamu berbuat kezaliman yang besar. Manusia yang berakal sempurna Bu, kira-kira mau nggak ngezolimi dirinya? Pastinya nggak mau kan. Berbuat kita itu orang yang paling menjaga harga diri kita Bu. Manusia itu paling menjaga ego, paling ego dia. Ya, buktinya apa? Buktinya itu kalau lihat foto pasti lihat ibu, mana muka ibu. Gitu ya.
Nah, nggak peduli kalau orang lain merem, kalau kita cantik ya udah fotonya ini yang ini dipakai gitu loh. Jadi gak ada orang itu mau berbuat zalim, mau menyusahkan, mau merendahkan, ya, mau merugikan diri itu gak ada. Tetapi ketika kita berbuat syirik, Allah bilang itu kezaliman yang besar yang kita lakukan terhadap diri kita. Dan bukan syirik saja, berarti semua dosa, semua pelanggaran, semua tidak kita penuhi kewajiban kita sama Allah, itu kita sedang berbuat zolim kepada diri kita. Ya, jadi intinya di situ. Ini insya Allah jenengan sudah tahu, tapi saya minta sering-sering kita pikirkan gitu loh. Ya, karena kalau nggak kita ingat-ingat, kalau kita kita nggak sadar kadang bahwa kita sedang berbuat buruk kepada diri kita. Ya, kita sedang menjerumuskan diri kita. Kita sedang ngerugiin diri kita sendiri. Nggak ada orang yang dirugikan. Nggak ada orang, ingat-ingat dulu ya. Nggak ada, yang ada itu cuma kita yang ada ngerugikan diri kita sendiri. Saya terinspirasi juga kemarin ini dengar siapa saya nggak tahu bu orangnya ya, tapi mirip dengan saya pikirkan. Dia bilang begini, saya sekarang berhenti untuk berdebat, punya masalah sama orang lain gitu, bertengkar sama orang lain. Kenapa? Dia bilang karena nggak ada yang paling penting sama orang lain kecuali dirinya sendiri gitu. Ya, jadi maksudnya ketika kita sibuk-sibuk debat orang bu, sibuk-sibuk bermasalah gitu sama orang, ada untungnya nggak? Nggak ada untungnya, karena orang semuanya dia merasa nggak salah. Orang merasa semuanya dirinya benar, dia merasa semuanya yang paling penting adalah dirinya. Jadi ngapain juga kita bilang kamu salah, ini salah, nggak ada gunanya, orang nggak bisa diterima gitu loh, ya. Jadi dia bilang, ini saya dengar begitu bu ya. Jadi kalau ada orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 3 gitu loh. Sekarang saya cuma bilang, oh iya, Anda benar. Karena kalau kita mau debat nggak ada untung, nggak ada gunanya. Nah, ini saya ngomong seperti ini tujuannya apa bu? Ya sekarang untuk kita. Kalau orang terserahlah begitu. Kalau kita mau nggak terus merasa benar, ya, mau terus nggak kita merasa kita tidak salah, terus nggak merasa kita yang kita lakukan udah pasti, udah bagus. Kalau kayak gitu, ya banyak bu kesalahan kita. Ya banyak kesalahan kita kayak gitu sedang menjatuhkan diri kita di hadapan Allah. Ya, kalau orang yang nggak pernah mau salah itu, yang taunya merasa benar saja, kita kan disuruh istighfar bukan? Kita disuruh taubat. Nabi kita Nabi Taubah. Rasul yang paling banyak yang dilakukan dalam hari-harinya adalah istighfar. Apa artinya istighfar? Apa artinya taubat? Artinya ngaku salah. Jadi kalau orang nggak pernah mau ngaku salah, biarin orang lain. Beda dengan kita, ya. Rugi nggak bu ngaku salah? Nggak rugi, karena dengan ngaku salah kita sedang menyelamatkan diri kita. Karena kalau kita merasa benar, itu kita sedang berbuat zolim kepada diri kita. Ingat bu, nggak ada orang yang kita zolimi, ya. Yang ada yang kita zolimi itu adalah diri kita sendiri. Baik ibu-ibu, kita coba lanjutkan ya. Kemarin masih ingat ya, di antara poinnya orang-orang zolim itu melanggar batasan Allah gitu ya, membuat kebohongan terhadap Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, menjadikan pelindung selain, menjadikan bapak-bapak mereka, saudara-saudara yang kafir sebagai pelindung. Nah itu kan nggak boleh ya. Kemudian siapa lagi bu yang merendahkan ya, merendahkan orang lain. Nah sekarang kita lihat lagi bu ya, ada banyak ini ayatnya, saya tidak bahas semua. Ini mudah-mudahan melengkapi ya pemahaman kita tentang sifat zolim atau siapa orang yang zolim itu. Di sini untuk zolimin ternyata ibu-ibu ada 91 ayat. Tapi kan nggak mungkin kita bahas semua 91 ayat ini. Yang saya lihat yang ada diulang-ulang di sini bu,
nanti mungkin yang akan kita konsentrasikan ya Bu ya. Yang diulang-ulang itu wallahu alimum bizzalimin. Allah tahu. Allah tahu loh. Ya, siapa yang zolim. Maksudnya Allah tahu ketika kita berbuat zolim. Nggak mungkin Allah nggak tahu. Walaupun kita mungkin berusaha ngeles, kita berusaha menutupi, kita nggak ngaku. Tapi ketika kita memang ada kezoliman, Allah tahu. Dan cukup sudah, Allah tahu. Nggak perlu orang lain juga harus tahu gitu loh. Ya, tapi nggak perlu juga kita harus ngaku. Nah, ini hati-hatinya kita ya. Jadi kalau kita berbuat zolim, nggak mungkin lewat gitu saja. Kemudian ada satu lagi nanti Bu, yang mungkin yang saya sempat catat Bu ya di sini ya. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Itu banyak Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ayat. Berat nggak Bu? Apa artinya? Wallahu dan Allah la yahdi, tidak memberi petunjuk. Ya, la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak memberi petunjuk orang yang zalim. Padahal gimana Bu kalau masalah petunjuk itu? Itu yang kita minta kan, yang kita minta setiap hari kan, ihdinas siratal mustaqim. Nah, bagaimana ceritanya kalau kita minta petunjuk tapi kemudian kita berbuat zalim dan Allah bilang nggak mungkin aku memberi petunjuk ketika manusia berbuat zalim. Gitu Bu ya. Ada yang diulang-ulang juga, kazalika najziz zalimin. Tapi ini saya belum sempat saya catat, tapi di sini ada sudah. Dia demikianlah balasan kami terhadap orang-orang yang zalim. Itu yang diulang-ulang sama Allah. Jadi ini yang saya catat ya, maksudnya yang saya perlu kita bahas, saya rasa yang terulang-ulang ya sama Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, wallahu alimum bizzalimin, ada di Al-Baqarah 295 Bu. Al-Baqarah wala yatamannauhu ya ayatnya, wala yatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim wallahu alimum bizzalimin. Ini ceritanya, kita harus mundur satu ayat ya. In kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas. Ini orang-orang Yahudi Bu. Mereka merasa sudah punya jaminan nanti di akhirat gitu loh. Ya, nah merasa sudah nanti di akhirat pasti akan selamat. Ada nggak Bu orang yang kayak gini nih? Ada Bu, orang kalau yang merasa nggak salah gitu kan, ngerasa yang udah paling benar, ngerasa yang udah paling soleh, soleha gitu loh. Ada loh Bu. Ini hati-hati nih. Jadi kalau kayak gitu kan seolah-olah dia merasa dia nanti sudah ada jaminan selamat. Nah di sini dibilang kalau kamu udah punya jaminan keselamatan di akhirat, udah fataman naul mauta. Menarik ini Bu. Fataman naul mauta itu udah kamu kalau gitu ngangen-ngangenin aja kamu mati gitu loh. Minta mati aja gitu loh. Mati aja sekarang gitu loh misalnya. Kalau memang benar. Nah, wala yatamannauhu abadan. Ada nggak Bu manusia yang kepingin segera mati gitu ya? Enggak Bu. Kita ini nggak kepingin. Kenapa Bu? Nggak kepingin cepat mati? Karena sadar masih banyak salahnya gitu loh. Ya, belum siap. Belum istilahnya mungkin dosa-dosa yang udah terlanjur kita buat masih belum kita mendapat ampunan dari Allah gitu loh. Ya kan? Jadi nggak berani matinya karena itu. Nah, di sini Bu dibilang kalau orang yang merasa sudah baik sebenarnya udah mati aja. Berarti apa itu menjelaskan? Berarti mati itu lebih enak sebenarnya. Lebih indah seharusnya. Ya, kalau memang kita sudah jamin akan selamat. Nah, di sini ya Allah katakan wallahu alimum bizzalimin. Allah yang paling tahu siapa-siapa yang
berbuat zolim. Jadi ketika orang merasa dia sudah baik, tapi kemudian disuruh mati, dia masih belum berani juga, berarti kan karena dia masih banyak kesalahannya, ya, masih banyak dosanya gitu loh. Dan Allah tahu. Jadi Allah tahu manusia kita itu banyak sekali, Bu, ya, kezaliman kita. Oleh karena itu, berarti bagaimana? Berarti jangan merasa kita sudah benar, kita sudah baik. Jangan, Bu, jangan. Ingat gini, Bu, ketika kita merasa kita udah yang benar, kita yang udah yang ini biasanya ketika kita punya masalah ya sama orang. Ketika kita punya masalah sama orang, kita selalu nyalahin orang dan kita merasa kita nggak salah. Nah, kalau kayak gitu ingat istighfar, Bu. Ingat kita disuruh taubat. Berarti kalau disuruh istighfar tuh berarti bagaimana? Kan berarti kita salah. Kita harus ngakui kesalahan. Ya, berarti kita disuruh bertobat, berarti masih banyak kesalahan. Ini yang pertama, Ibu. Kemudian ada lagi Al-Baqarah 246. Kalau di sini dia 4 ayat aja nih ya. Al-Baqarah 246. Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ini ceritanya umatnya Nabi Musa, ya. Dulu sempat tidak ada nabi gitu loh, tidak ada pemimpin. Ya, tidak ada pemimpin, kemudian mereka minta ya kepada salah satu para nabi, minta supaya dikasih pemimpin perang, supaya perang gitu loh. Nah, terus nabinya sudah bilang, ini kalau nggak salah Samuel, Bu, nama nabinya ya. Dibilang, nanti kamu kalau dipilihkan sama Allah pemimpin untuk berperang, nanti kalian nggak mau berperang gitu. Dia bilang, Allah, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Jadi tadinya minta sesumbar gitu, sesumbar minta ada dipilihkan pemimpin agar mereka mau berperang gitu loh ya. Tetapi setelah ada pemimpin mereka tidak mau berperang. Berarti apa itu, Bu? Lain omongan. Ketika dalam satu kondisi, ya, kemudian ketika kondisi sudah terjadi apa yang dia minta, kemudian lain lagi. Dan ini kita mungkin kasusnya tidak akan mengalami seperti ini, tapi bukan artinya kita tidak bisa terjadi seperti ini. Biasanya yang terjadi manusia itu nanti kalau dapat ini aku akan begini, kalau dapat ini nanti aku akan begitu. Nah, ketika sudah dapat, ingkar lagi, lupa lagi. Itu termasuk kezaliman, Bu. Wallahu alimum bizzalimin. Jadi jangan mudah-mudah janji. Ya, jangan mudah-mudah apa istilahnya? Biasanya tuh kita enak sekali ngomong untuk yang belum. Ya. Apa? PHP. Ya. Tapi ketika sudah datang waktunya untuk menepatinya. Nah, berarti itu kan orang yang tidak menepati janji, itu Allah tahu itu tindakan kezoliman. Dan mungkin kita ngerasa enggak tuh, kita enggak zolim gitu loh dengan berbuat kayak gitu. Apa aku gitu loh. Dengan sekedar sudah berjanji mau melakukan tapi kemudian tidak jadi melakukan, ya, itu sudah bentuk kezoliman. Ya, Bu ya. Saya dulu pernah gitu ya, ibu-ibu juga mungkin ngalamin juga. Kalau saya kan masih punya anak kecil sampai, karena anaknya tuh mulai dari besar sampai kecil masih ada gitu loh saya. Ya, saya juga dulu bingung ya, rasanya kok mudah banget gitu ya janji. Ketika anak nangis, ketika anak gimana gitu ya, mau janji tuh gampang banget, iya pokoknya gitu loh. Ya, begitu sudah giliran datang, ada aja gitu ya. Dia nggak lupa mungkin, Bu ya, tapi maksudnya pikirannya lain lagi gitu loh, pikirannya berubah lagi. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini termasuk bentuk kezaliman. Lagi Al-An'am 58, Bu. Al-An'am
58 apa 68 ini? Oh 58 Bu. Kul lau anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudil amra baini wa bainakum. Wallahu alimum bizzalimin. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Jadi maksudnya di sini Nabi Muhammad ditantang Bu ya untuk mendatangkan azab. Orang-orang kafir tuh tanya mana nih azab, kok nggak ada gitu loh. Ya, kok nggak ada. Nabi Muhammad bisa disuruh sama Allah, kalau mendatangkan azab itu ada di dalam kuasaku, aku segera akan datangkan gitu loh. Ya, tapi memang kuasa untuk mendatangkan azab, mendatangkan musibah adanya hanya di tangan Allah, dan Allah tahu siapa yang harus siapa yang harus dibinasakan, siapa yang kemudian diberi tangguh, siapa yang kemudian diberi ampunan, gitu loh. Jadi masya Allah, saya kemarin itu juga saya lupa ayatnya Bu, tapi memang Allah mengatakan begini ya. Kalau aku mau, aku azab, ya. Kalau aku mau, aku ampunkan. Dan Allah ketika memberi ampunan, kenapa Bu? Karena Allah tahu masih ada kebaikan, gitu, di dalam diri kita. Ya, nah kalau masih ada kebaikan, insya Allah itu nggak sampai kemudian yang kita berbuat zolim. Ya, jadi di sini Allah kan mengkaitkan dengan azabnya. Artinya azab Allah itu akan Allah turunkan gitu loh, ya. Tapi bukan di dalam kuasa tangan Nabi Muhammad, tapi dalam kuasa Allah. Dan Allah bilang, dan Allah tahu siapa yang zalim. Maksudnya Allah tahu siapa yang harus Allah siksa, siapa yang harus Allah azab gitu ya, siapa yang harus Allah berikan. Cuman kalau di dunia ini azab apa bukan? Tergantung. Kalau sampai mati, kalau bencana sampai mati ya sudah tuh azab tuh ya, gitu ya. Tapi kalau kemudian ada bencana, kemudian masih hidup juga, itu artinya Allah masih ngasih kesempatan, masih. Ya, karena alhamdulillah lah, selagi kita masih hidup sebenarnya masih terbuka kesempatan. Walaupun kelihatannya seperti azab yang Allah turunkan, ya, seperti bala, seperti bencana, tapi kalau kita masih dikasih umur, masih dikasih kesempatan, dan masih kemudian mau kembali kepada Allah, itu masih ada kebaikan. Karena itu tadi Allah nggak menimpakan kecuali ya karena kasih sayangnya. Terakhir Bu ya, wallahu alimun bizzalimin, ini At-Taubah 47. At-Taubah lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalau wa la auda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan ke celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi gini Bu, ini cerita orang yang tidak ikut gitu loh dalam peperangan. Ya, kalau dalam kita nggak ikut dalam kebaikan-kebaikan, ya. Allah bilang begini Bu. Jadi untuk kita ya, kita jangan pakai nilai orang lain Bu. Ketika kita ketinggalan dalam satu proyek kebaikan, itu Bu, kenapa Bu? Allah yang nggak mengizinkan. Ya, Allah yang nggak mengizinkan. Allah bilang kalau Allah tahu kehadiran kita akan menambah kebaikan, pasti kita akan dihadirkan.
Tapi Allah tahu kehadiran kita. Nauzubillah, ini ya sekali lagi Bu, kita nggak boleh pakai nilai orang ya. Kita gampang sekali kalau pakai untuk nilai orang tuh, dan kita harus hati-hati. Ya, kadang-kadang kalau mudah sekali kita kalau untuk nilai orang. Jadi ini tadi ayatnya begitu Bu. Kadang-kadang kita terhalangi dari kebaikan-kebaikan. Nah, Allah bilang Bu, kalau Allah tahu hadirnya kita di situ mendatangkan kebaikan buat acara itu gitu loh, kita pasti akan dihadirkan. Tapi Allah tahu kalau kita hadir nanti akan ada keburukan gitu, ya, akan ada keburukan, akan bikin kekacauan. Nanti kadang-kadang kan ada orang hadir di situ apa? Kerjanya hanya komentator aja kan. Ah, ini kayak gini, ini gini nggak beres gitu loh. Nanti ada orang-orang yang seperti itu ya, dia kalau hadir dia bikin kekacauan. Kalau dia hadir ya betul-betul hadir ya sudah jadi kacau dia. Ya, nah jadi ada orang yang kemudian sama Allah kalau dia hadir nanti dia bikin kekacauan, jadi sama Allah tidak dihadirkan, tidak diikutkan, tidak dilibatkan. Ya kenapa? Karena Allah tahu ada kezoliman dalam dirinya. Nah, ada kezoliman dalam dirinya sehingga ketika dia nanti kemudian pun hadir di situ tidak akan mendatangkan kebaikan di situ. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya minta untuk diri kita. Jadi kita hati-hati Bu ya, ketika kita ketinggalan dalam proyek-proyek kebaikan. Ini jangan-jangan nih karena kezoliman kita sehingga Allah tidak milih kita, sehingga Allah tidak melibatkan kita di dalam itu. Sudah buat nilai diri kita ya, bukan buat nilai diri orang. Nanti kalau kayak gini, ya sudah, dia dihalangi nih karena ini pasti dia ada kezoliman. Kita nggak dipakai untuk nilai orang lain. Baik Ibu, jadi intinya di sini Allah tahu kezoliman. Maksudnya bagaimana Bu? Pelajaran yang bisa kita ambil. Kembali lagi Bu, hati-hati. Ya, bersihkan hati kita. Jadi kita kalau misalnya kalau apa-apa itu, ya dapat musibah, terus tidak dapat sesuatu, misalnya apa, persis doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Yunus. Doa Nabi Ibrahim bagaimana Bu? Rabbana zalamna anfusana. Nabi Ibrahim, Nabi Adam maksudnya tadi di sini Nabi Adam. Yang keluar Nabi Ibrahim. Nabi Adam, gimana Bu? Rabbana zalamna anfusana. Padahal apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim Bu? Nabi Ibrahim lagi, Nabi Adam. Iya, kebayang-bayang makom Ibrahim Bu. Iya. Iya. Kebayang-bayang ya, karena rentetannya dengan Nabi Ibrahim itu banyak sekali ketika kita melakukan ibadah di tanah suci Bu ya. Mohon maaf. Alasan aja Ustaz. Apa Bu? Yang terjadi adalah Nabi Adam digoda sama setan, gitu kan? Iya. Tapi tidak menyalahkan siapa. Dia ketika terjadi gini, aku yang zalim, aku yang zalim. Ibu-ibu yang ngerti. Jadi kita boleh nggak nyalahin setan? Nggak boleh. Setan keras besar kepala deh kalau kita nyalahin dia. Ya. Kemudian Nabi Yunus, benar ya? Nabi Yunus bilang bagaimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gitu. Dan ini dalam hadis disampaikan ketika kita bertemu dengan orang, kok rasanya kayak ada yang tersekat gitu sama orang. Pernah gitu Bu? Kalau bahasa Arabnya ada jaf itu kering gitu loh, ya kayak ada, pokoknya kayak ada hambatan lah gitu. Kalau kayak gitu biasanya kan kita langsung pikirnya, nih orang nih kalau ketemu sama aku selalu kayak gini gitu loh, ya nih dia nih pasti gini. Nah kita nyalahin orang, ya salah. Kalau kayak gitu dalam hadis dikatakan telisikilah keimananmu gitu, ya lihatlah, ya
muhasabahlah dengan dirimu apa yang kita lakukan. Gitu Bu, sama dengan anak juga. Dengan anak juga. Ketika kita lihat anak kita seperti mana, ya, itu berarti kita balik lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampun sama Allah. Ya, nah ini buah dari sensitivitas iman. Jadi iman itu ketika terjaga, dia melahirkan sifat sensitif dalam diri kita. Di antara sensitif keimanan itu bagaimana? Ketika dia dapat masalah, ya, dengan siapa saja, dia bisa sadari bahwa itu dampak dari dosanya. Paham Bu ya? Kayak gitu sensitif gitu, sensitif. Kalau orang nggak sensitif bisa nggak ngerasa kayak gitu? Nah, dia nggak sensitif dia, ya. Nah, tapi kalau kita sensitif itu tanda bagus apa enggak Bu? Tanda bagus. Orang tuh semakin tinggi, semakin lembut, semakin terjaga, dia semakin sensitif. Ya, semakin dekat, kita semakin dekat sama suami, suami belum ngomong kita udah tahu nih. Ya, semakin kenal gitu loh. Ya, kita semakin tahu. Nah, ada namanya sensitivitas iman, Bu. Nah, di antara sensitivitas iman itu adalah ketika dapat masalah, dia melihat bahwa itu dampak dari kesalahan, dampak dari zolim. Nah, kalau tadi kan salah masih umum ya, berarti dampak kepada kezoliman. Apa Bu artinya zolim di situ? Ya semua dosa, gitulah. Ya semua kesalahan, semua kelalaian. Kita perlu lihat, ya. Jadi sempat nggak kalau ngomong apa salahku, sempat gitu nggak? Dosa apa aku gitu loh. Nggak sempat, orang mukmin tuh nggak sempat ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena dia tahu dia banyak salah. Ya. Nah kalau para ulama dulu Bu, karena jarang-jarang buat zolim, jarang-jarang buat salah, itu ada cerita begini Bu ya, ketika dia dapat masalah gitu loh, dia ingat, oh ini dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu gitu loh Bu. Ada cerita begitu, sampai seperti itu. Jadi maksudnya kan sensitif, hidup sekali berarti dia lihat gini, oh ini nih, ya gitu. Atau kalaupun nggak 40 tahun ya gitu, oh, mungkin tahun yang lalu, mungkin yang pas kapan nih aku dulu pernah kayak gini, ini dampak. Udah, jadi kalau kayak gitu nggak nyalahin orang, ya, tetapi kemudian beristighfar, bertaubat, cukup Bu kita. Kalau kita istilahnya boleh jadi kita belum bisa lah menjadi ahli-ahli yang taat, ahli-ahli yang ibadah, tapi kita menjadi ahli taubat saja sudah cukup. Kenapa cukup? Karena Rasul bilang ana nabiyut taubah. Ya, jadi Rasul istilahnya label ya dirinya, ya, bukan melabel orang yang ahli ibadah, ahli itu bukan, ya, tapi orang yang bertobat. Jadi kalau ini aja dalam diri kita, saya rasa Masya Allah. Ya, mudah-mudahan gitu loh, kita bisa. Berkaitan dengan tadi, misalnya kita misalnya sama anak gitu, ada sedikit pembangkangan, Iya. Kemudian kita sudahlah, mungkin salahku, kita istighfar. Kita nggak perlu menegur dia atau gimana Ustaz? Itu nanti biar Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah, atau kita perlu dengan sikap atau gimana yang bisa menyentuh dia. Baik. Barakallahu fiik. Kita punya kewajiban sama anak, ya, punya kewajiban untuk meluruskan, untuk membentuk, mentarbiyah. Jadi nggak bisa Bu, kalau dia nggak bisa. Ya, cuman gini, kalau saya sekarang juga
saya mencoba sering berpikir Bu ya, kalau dulu anak-anak masih kecil mungkin dengan marah selesai ya, kita marah anak udah takut. Nah ada saatnya kalau anak sudah besar nggak bisa lagi, marah itu udah nggak menyelesaikan ya, nggak bisa, kita diam dia tambah diam nanti. Ya tidak tahu ya. Jadi kalau begitu terus bagaimana Bu? Iya kita harus, karena ini memang kewajibannya. Sebenarnya gini, kalau sama orang lain bagaimana? Kalau sama orang lain juga kita sebenarnya punya kewajiban juga Bu. Kewajiban dakwah itu kan sama ya, tetapi khusus dengan keluarga kita diikat dengan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi tidak apa-apa, memang harus kita sampaikan Bu. Cuman memang nggak bisa caranya seperti dulu gitu loh, kalau masih anak-anak. Kalau dulu masih sama anak-anak lebih mudah gitu kan caranya. Nah begitu anak sudah besar ya kita perlu ini Bu, penyampaiannya juga ya perlu dalil mungkin kan gitu loh ya, perlu penjelasan. Jadi kita sampaikan, gak cukup cuman diam. Ya, mungkin ada satu tempat yang menurut kita dia sudah paham, kita bisa diam ya. Tapi kalau kita khawatirkan, nah ini salah ya, ini dia masih belum paham, kita harus sampaikan. Iya, ya diingatkan dan apa dibukalah cakrawala dia berpikir. Kadang-kadang memang kesalahan kita juga kita menganggap anak sudah paham, ya dia sudah ngerti. Padahal boleh jadi belum paham, ataupun kalaupun sudah paham namanya anak masih remaja, biarpun maksudnya masih belum matang lah ya. Orang matang itu usia berapa Bu? 40. Ya kematangan itu memang usia 40. Ada yang mengatakan 30 itu matang, tapi kalau dalam ayat Al-Quran itu memang 40 ya. Jadi nggak apa-apa ya, karena memang belum matang itu. Mungkin kita kan dulu juga seperti itu ya, jadi itu kita harus sampaikan. Ada lagi Bu? Iya. Tadi kan untuk yang mendolimi Allah, tidak ada ya. Kan ada pembagian, ada 3 pembagian, jadi zalim kepada Allah, zalim kepada manusia. Iya. Itu bagaimana kaitannya? Iya. Nah, artinya gini. Maksudnya yang tadi wa ma zalamuna, kamu tidak menzolimi kami, maksudnya kita nggak ngerugiin Allah. Ya, artinya kita nggak menyusahkan Allah gitu loh. Tapi yang kita rugikan, yang kita susahkan, yang kita rugikan diri kita. Nah, tapi bentuk kezoliman sama Allah itu ada. Ya, bentuk kezoliman sama Allah itu berarti gini Bu. Zolim itu kan kebalikan dari apa? Adil kan? Nah, kalau adil itu kan kita memberikan haknya. Jadi kalau ini haknya Bu Endang saya nggak kasih kan saya zolim. Nah, ada nggak kita nggak memberi hak Allah? Ada, itu di situ berarti. Jadi kita zolim sama Allah itu kaitannya ubudiyah ya. Ubudiyah kita sama Allah. Karena sholat itu kenapa sih Bu kita sholat? Salah satunya itu haknya Allah gitu loh, dari diri kita. Kenapa sih kok kita ibadah? Ibadah itu adalah haknya Allah. Nah ketika haknya Allah tidak kita kasih, itu kita zolim. Nah kalau sama manusia kita zolim kapan? Ketika yang jadi haknya dia tidak kita kasih. Haknya manusia apa Bu? Haknya manusia itu yang kecil kita sayang, yang besar kita hormati. Itu haknya manusia. Di samping ada 6 lagi haknya manusia. Kalau dia salam harus dijawab, kalau undang harus dipenuhi, kalau bersin dia baca alhamdulillah harus didoakan. Nah itu. Kalau sakit dijenguk, ya. Kalau dia meninggal diurusi gitu. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya. Wallahu la yahdil qaumat zalimin. Hati-hati nih. Allah tidak memberi petunjuk. Al-Baqarah 258 Bu.
Al-Baqarah 258. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Nah, ini cerita Nabi Ibrahim beneran ini. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Nah, nauzubillah ya. Ini udah kelewatan ini, kezalimannya kelewatan. Jadi cerita dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud ya. Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku adalah yang mematikan dan yang menghidupkan. Oh, dia bilang aku juga bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Maksudnya datang orang bunuh gitu. Ini datang orang boleh dia tetap hidup. Ada yang begitu saja. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, oke, Tuhanku ya menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu terbitkan dari barat. Nggak bisa Bu ya. Jadi kalau ada orang ngaku sebagai Tuhan, bagaimana? Nah di sini wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Berarti kezaliman di sini dia apa di sini? Kezaliman ketika merasa mengaku-ngaku punya kuasa di dalam dunia ini. Ada nggak nih manusia sekarang? Apa cuma raja aja? Banyak Bu, tak beresi semuanya nanti gitu loh. Nah dia bilang gitu ya, tak ini semua. Jadi merasa yang apa istilahnya yang haknya Allah, yang ranahnya Allah, yang urusannya Allah, yang kita nggak punya kendali sama sekali. Ketika kita merasa kita punya kendali, itu bentuk kezoliman, dan ini menyebabkan Allah nggak ngasih kita petunjuknya. Paham nggak Bu? Ceritanya kan tadi tentang Namrud. Namrud tuh merasa dia kayak Tuhan. Dia bisa mematikan, dia bisa menghidupkan. Nah, kita mungkin nggak sampai selevel ini, tapi ketika kita merasa bahwa kita bisa menentukan gitu loh, punya kuasa. Ya. Hati-hati Bu, kita juga kadang-kadang sama anak-anak kita kadang kayak nonjolin bahwa kita punya kuasa. Kalau suami saya suka bilang seolah-olah anak ala kulli syai'in qadir gitu. Ya kita sama anak kita merasa begitu loh. Ya, itu mengambil rahmatnya Allah. Ya, dan itu bentuk kezaliman ternyata. Kalau orang sudah suka kayak gini, susah Bu dapat petunjuk dari Allah. Ya, karena apa? Karena Allah mengatakan Allah nggak mau memberi petunjuk orang-orang yang begini. Ya, nah kemarin saya dengar juga bagus nih ada kata-kata Bu ya, yang bikin kita susah dalam hidup ini biasa katanya, yang kita tuh suka mikirin apa sesuatu yang sebenarnya nggak ada di dalam kekuasaan kita, gitu loh. Iya, kita ketemu sama orang yang ada dalam kewajiban kita kan kita senyum, kita menyapa, itu yang ada dalam kendali kita. Orang lain ada gak kendalinya dalam diri kita? Nggak ada kan? Orang lain melengos kayak gitu loh. Orang lain buang muka misalnya. Terus kita mikirin dia kenapa kayak gitu sama aku gitu loh. Ya, padahal itu tidak ada di dalam kendali kita. Gitu Bu, hati-hati. Kadang-kadang sama suami juga kayak gitu nih. Ibu-ibu mikirin, kok suamiku kok gini. Ya, padahal yang ada dalam kendali kita tuh bagaimana diri kita. Bagaimana kita harus bersikap. Bagaimana kita harus berbuat. Bagaimana kita menjalankan kewajiban kita. Sudah. Yang bukan ada dalam diri kita, itu sudah di luar kendali kita. Nah, kalau kita nyusahin diri kita mikirin orang lain, bahkan suami sendiri, ya itu kita buang-buang waktu, dan itu pangkal masalah. Ya itu pangkal masalah.
Kita kewajiban kita sama anak mendidik sebaik-baiknya, menyampaikan semuanya ya, yang memang pesan-pesan Allah yang harus disampaikan. Ini saya sekarang di rumah lagi mengajarkan ya bunayya Bu. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu ya diawali dengan ya bunayya atau ya baniya. Berarti itu kan hal yang harus dibicarakan orang tua sama anaknya. Gitu loh. Harus kita ngomong gitu karena Allah ngomong kayak gitu. Ya udah kewajiban kita ngomong kayak gitu. Kewajiban kita yang menyampaikan itu. Terus bagaimana? Kita pastikan anak kita bisa merespon yang bagus, yang sesuai dengan mau kita, bisa apa enggak? Enggak bisa. Itu sudah di luar kendali kita. Ya, sesuatu yang sudah di luar kendali kita yang memang kita tidak akan bisa pernah menentukan. Ya, kalau kita coba-coba merasa kita bisa punya kendali, nauzubillah, itu bentuk kezaliman ternyata. Dan apa bahayanya Bu? Allah tidak memberi hidayah. Ya, berbusa mulut kita ihdinas siratal mustaqim, enggak cukup 17 kali, 30 kali, enggak cukup 30 kali, 40 kali, enggak cukup 50 kali kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau kita masih juga berbuat zalim, Allah bilang, aku enggak memberi petunjuk. Orang yang zalim. Jadi ketika Allah tidak memberi petunjuk, apa Allah zalim sama kita? Enggak, Allah enggak zalim. Kita karena kezaliman diri kita. Nah, itu tadi bentuk kezaliman. Kapan Bu? Ketika kita merasa punya kekuasaan, ya, yang menyaingi gitu loh, ya, kekuasaannya Allah. Yang kedua Al-Imran 57 Bu. Ali Imran 57. Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat fayuwaffihim ujurahum. Wa ammal ladzina amanu wa amilus sholihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbu. Oh, ini la yuhibbuz zalimin. Ya, sebenarnya ini ada juga berapa diulang juga wallahu la yuhibbuz zalimin ya, tapi ini enggak masuk di sini dulu ya. Ini kan apa artinya? Wallahu la yuhibbu, Allah tidak mencintai. Jadi kalau nggak salah saya mungkin ada 3 atau 4 ayat la yuhibbu. Ini kita skip dulu ya. Yang tidak memberi petunjuk itu 86. Iya, bawahnya ya. Iya, oke. Macet gini nih. 86. Yang 86-nya. Yang 86-nya. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah memberi petunjuk suatu kaum yang yang kafir setelah beriman. Wa syahidu anna rasulah haq, dan dia sudah bersaksi bahwa rasul itu benar. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk pada satu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang telah jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim di sini bagaimana Bu? Yang sudah dapat hidayah, sudah tahu dia, tapi kemudian ya menjual Bu, ya menjual keimanannya, dia ganti lagi dengan kekufuran. Mencari jalan yang lain. Kalau kita mundur ke atas ayatnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mencari ya, jalan hidup yang lain selain Islam. Dia sudah iman, artinya dia sudah tahu, sudah dapat hidayah, tapi kemudian dia memilih untuk mengikut jalan yang salah. Ini mirip-mirip munafik juga Bu. Orang munafik itu sudah dapat ya cahaya sedikit, cahaya kebenaran itu sudah dapat, tapi dia tukar lagi, ya dia ganti lagi. Artinya dia tetap melakukan yang salah walaupun dia sudah tahu ini iman. Kalau di sini bisa artinya sampai murtad,
ya, setelah iman dia kembali kepada kafir, atau ya bisa saja tadi Bu, dia menukar kesesatan, menukar petunjuk kepada kesesatan. Jadi dia sudah tahu seharusnya yang aku lakukan tuh ini, ya, tapi dia nggak bisa melakukan itu, tetap juga masih melakukan yang salah. Itu bentuk kezaliman tersendiri. Dan Allah katakan, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Pada Allah dan pada Rasul juga Bu ya. Nah, jadi dia sudah tahu ini Rasul ini harusnya begini gitu loh. Dan Rasul pasti benar. Nggak mungkin Rasul salah. Ya Allah Bu. Kalau Rasul nyontohin ke kita gimana Bu? Terutama akhlak kan, ya, terutama bersikap kepada orang yang nyakitin, orang yang ngeremehin, bahkan orang yang menyiksa, orang yang ini, Rasul tetap masih baik. Nah, kita kalau dihadapin gitu gimana Bu? Kita lagi mangkel sama orang kita mangkel sama orang, maunya kan gini, lo dibilang nih Rasul lo kayak gini loh gitu. Jawabnya gitu. Nabi. Aku bukan nabi, aku benar. Gimana jawabnya kayak gitu Bu? Nabi manusia ya. Cara jawabnya gitu. Ini kalau lagi sadar gitu bisa jawab. Sama manusia. Sama-sama manusia. Dan kita disuruh. Jadi jangan mengira kita gak disuruh contoh Rasul. Disuruh untuk meneladani Rasul. Gitu Bu. Ini harus saling ngingetin Bu. Saya termasuk yang sering diingetin sama suami. Rasul lo kayak gini. Rasul lo kayak gini gitu. Ya udah gak bisa jawab kalau udah Rasul begini ya. Jadi tahu bahwa yang Rasul itu hak. Jadi yang dilakukan Rasul itu yang benar gitu. Nah orang kalau tidak ya, udah tahu ini benar masih salah juga, masih garis juga, itu bentuk kezaliman. Jadi udah tahu yang hak tapi masih melakukan yang batil, masih melakukan yang salah. Itu kezaliman diri kita. Dan kalau kita udah kayak gitu, alamat nih ya, jauh dari hidayahnya Allah, piharin sama Allah gitu. Iya Bu, kita aja gitu gak Bu, kalau ada orang gel-gel gitu kan, biarin aja kan gitu loh. Kesel juga kita kan, maksudnya biar aja udah. Nah gitu loh. Jadi kayaknya gitu loh Allah. Sudah tahu, udah dibilangin gitu, itu masih zalim saja, ya sudah, silahkan gitu. Ya, jalan sendiri gitu. Bisa nggak Bu kita jalan sendiri kalau nggak di petunjuk Allah? Nggak bisa. Ya, bisa nggak kita hati kita istilahnya tunduk sama Allah kalau nggak dibantu sama Allah, kalau nggak dibimbing sama Allah, kalau nggak dituntun, ya, dipegang. Bahkan Rasul aja diminta sama Allah, jangan dilepaskan dirinya sekejap mata saja, jangan. Sudah berapa tadi Bu ya? Sudah 2 ya? Al-Baqarah 258 tadi ngambil kekuasaan Allah, kemudian Ali Imran 86 ya. Ali Imran 86 tadi mengganti ya petunjuk dengan kesesatan. Ada lagi Ali Imran 140 Bu. Oh, 140 juga la yuhibbuz zalimin juga. Nulisnya buru-buru tadi, salah berarti Bu. Bukan la yuhibbuz zalimin ya, berarti Ali Imran 140 enggak ada. Al-Maidah Bu, 51. Al-Maidah 51. Ketemu Bu? Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Jangan menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Itu dulu ketika menjadikan orang Nasrani sebagai pemimpin. Nah, ya kan?
Nah ini kan dulu viral kan 51 ini. Nah tidak boleh. Ternyata ketika kita menjadikan orang-orang Nasrani, orang Yahudi sebagai pemimpin, itu bentuk kezaliman. Itu bentuk kezaliman, dan kalau kita melakukan hal itu, Allah tutup ya hidayah. Kalau jadi teman boleh nggak Bu? Teman untuk bisnis boleh, karena Rasul juga penunjuk jalannya ya orang Yahudi. Ya, Rasul juga jual beli sama mereka. Tapi kalau sudah menjadi teman dekat nggak boleh Bu. Bitonah itu ya, teman dekat nggak boleh, apalagi kemudian menjadi pelindung, penolong, pemimpin gitu. Kita lanjutkan ya. Al-An'am 144. Wa minal ibilis nain wa minal baqaris nain kul adzakaraini harrama amil unsayain amma istamarat alaiha hamul unsayain am kuntum syuhada idh wasaqakumullahu bihadza faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban liyudillan nas bighairi ilm innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Saya nggak ambil dari depannya Bu ya, yang di bawah saja. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Jadi yang mengada-ngadakan kebohongan atas Allah itu bagaimana Bu? Dia bilang Allah begini, dia bilang Allah begitu, yang tidak ada ilmunya. Ya, kemudian dia bilang Allah ngomong gini, Allah ngomong gini, Allah ngomong gitu, padahal tidak ada ilmunya. Hati-hatilah. Ketika kan orang suka gini, oh nggak apa-apa, kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa. Ada gitu nggak? Ya, ya. Allah kan Maha Pengampun. Allah Maha Pengampunnya benar, tetapi dibilang salah-salah dikit itu nggak ada. Ya, nah kenapa? Itu kan bohong atas Allah, karena Allah bilang yang salah salah. Jadi nggak boleh ada salah-salah dikit. Ya. Kemudian bilang, oh Allah, ya yang sering terjadi Allah pilih kasih misalnya ya, Allah tidak adil gitu. Salah. Itu mengatakan kebohongan-kebohongan terhadap Allah. Jadi Bu, nggak ada sedikit pun keburukan Allah. Itu tercakup dengan apa? Dengan subhanallah kan? Ya, kita disuruh banyak-banyak bertasbih. Kenapa? Karena memang tidak ada sedikit pun kesalahan, keburukan, kelalaian Allah. Nah, jadi kalau sempat ada pikiran-pikiran yang buruk gitu tentang Allah, itu berarti mengatakan kebohongan atas Allah. Atau kemudian mengatakan yang bukan syariatnya Allah, kita bilang syariat. Atau yang mengatakan ini syariatnya, dibilang enggak. Ya Bu ya, saya dulu pernah ketemu loh orang yang maunya zakatnya itu cuma dari hasilnya aja gitu loh. Jadi misalnya, ya, misalnya iya dari hasilnya, misalnya uangnya 10M gitu loh, kan dapatnya banyak tuh. Nah zakatnya sekian persen dari dapatnya itu aja. Nah dia bilang siapa yang bisa keluar zakat sekian persen dari sebanyak itu gitu loh, katanya nggak ada gitu ya yang mau begitu loh. Ya, jadi jangan sampai gitulah karena ketidakpengetahuan kita kemudian kita mengatakan yang salah atas agama ini. Ya, terutama yang sederhana-sederhana juga. Ya, yang sederhana-sederhana jangan sampai kemudian salah. Berbuat kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, kalau kita nggak tahu, kita bilang nggak tahu. Ya, ini kira-kira gini, kalau gini Allah gimana ya gitu misalnya. Ya, kita nggak yakin misalnya, Allah. Tapi yang jelas kita tahu Allah tidak mungkin ya melakukan kezaliman gitu loh.
Allah tidak mungkin ya, berbuat yang salah, karena semua yang ada di langit dan yang ada di bumi mensucikan Allah. Artinya maha suci Allah dari satu kesalahan pun. Nauzubillah. Itu jadi kalau kita bilang-bilang yang salah dalam agama itu kezoliman dan jalan Allah tidak memberikan petunjuk. Berapa tadi Bu? Itu tadi? Tadi Al-An'am tadi ya? Oke, sekarang At-Taubah. At-Taubah ada 2 ayat, ayat 19 dengan 109. At-Taubah 19 dulu. Dengan 109 nanti insyaallah. At-Taubah 19. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Jadi ada orang yang kerjanya Bu memberi minum orang-orang yang haji dan memberi minum orang-orang yang umroh. Kalau sekarang kan gampang ya, airnya udah gampang. Kalau dulu kan masih harus diangkat, ada segala macam ya, walaupun sumur zam-zamnya sudah ada. Nah, jadi ada orang yang memberi minum ini, dia merasa dia sudah berjasa sekali di dalam agama. Dia merasa dia seperti orang yang berjihad ini gitu. Seperti orang yang beriman pada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalannya Allah. Nah, sama nggak itu Bu? Nggak sama, ya. Di sini nih, ini memberi minum. Sebenarnya kalau memberi minum mungkin kayaknya bayangan kita kan kerja juga ya, berat juga ya. Bahkan ada, ini kayaknya ungkapan ulama, orang yang namanya Abidul Haramain. Abidul Haramain ini kerjanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Haram di Madinah, nangis di sana, balik lagi ke sini nangis lagi, nangis sana. Ayah jadi sebagai penyembah di sana. Salah jelek apa enggak Bu? Sebenarnya enggak jelek, tapi kalau dibanding dengan orang yang berjihad di jalan Allah gitu loh, dibanding orang yang berdarah, berdebu gitu loh kakinya, ya itu kata ulama ibadah orang yang tadi Abidul Haramain itu ibaratnya tuh cuman main-main aja gitu loh. Kalau dibandingkan dengan orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Tapi kalau dibanding orang yang main betul-betulan dengan dunia, sibuk dengan dunia, yang masih lebih penting tadi Abidul Haramain. Nah di sini Ibu, orang udah kasih minum nih ya. Orang kasih minum tidak sama seperti orang yang jihad. Maksudnya apa nih? Dan Allah bilang Allah tidak memberi hidayah orang-orang yang zalim. Ya maksudnya ini orang yang nggak ikut jihad. Ya, dia mungkin sudah melakukan kebaikan, tetapi dia masih belum turun untuk berjihad. Apa itu jihad Bu? Bela agama gitu loh ya. Nah, membela agama, menjadi penolong-penolongnya agama Allah, menjadi penolong-penolongnya Allah. Berarti dia ngambil peranan untuk apa? Untuk meninggikan Allah, meninggikan kalimat Allah, meninggikan Islam. Berarti di sini jangan kita kira kita sudah ngasih minum orang yang haji, ngasih minum orang yang umroh, seolah-olah sudah berjasa. Kenapa? Itu medannya masih tidak seberat medan jihad. Kira-kiranya begitu. Berarti bagaimana? Ini berarti mengajarkan kita kalau kita belum turun ke medan jihad, kita masih belum lepas dari berbuat kezaliman. Kenapa? Karena jihad itu apa Bu hukumnya Bu? Wajib Bu. Ada hadis, siapa yang nggak pernah berjihad dan tidak pernah berniat untuk berjihad, mati jahiliyah. Ya, matinya jahiliyah. Bagaimana kita berjihad? Nah, paling banyak perintah berjihad itu dengan harta. Wajahidu
bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta. Nah, cuman berjihad dengan harta itu kira-kira kita udah masuk apa belum? Ya. Jadi namanya jihad itu bazlul juhdi. Jihad itu mengerahkan tenaga. Kalau tenaga, berarti kalau harta sampai mengerahkan hartanya, itu baru berjihad. PR Ibu ya. Wah, masih banyak nih kekurangan kita nih. Selanjutnya ada lagi Al-Qasas 50, tulis dulu ya. Al-Qasas 50, Al-Ahqaf ayat 10, As-Saff ayat 7, dan terakhir Al-Jumu'ah ayat 7. Qasas 50, Qasas 50, Al-Ahqaf 10, As-Saff 7, dan Al-Jumu'ah 7. Saf 7 dan Jumu'ah 7. Coba mulai dari bawah aja dulu nih saya. Yang 109 belum ya? Oh, 109 belum ya? Oh iya, lupa. Saya mulai dari belakang dulu. Apa tadi Jumu'ah nih? Oh, tidak cocok. Al-Jumu'ah bukan. Al-Jumu'ah ayat 5. Al-Jumu'ahnya ayat 5. Masalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha. Ayat 5 ya Bu ya. Kamasalil himar yahmilu asfara bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ibu mohon maaf, ini ayat ini menyerang kita nih Bu. Ya. Allah bilang orang yang dikasih kitab tapi kemudian tidak bisa ya mengemban memahaminya itu kitab itu persis seperti, mohon maaf Bu, keledai Bu. Keledai dikasih beban kitab-kitab Allah, mushaf misalnya nih. Keledainya jadi tambah mulia apa enggak Bu? Jadi tambah mulia enggak keledainya? Enggak, tetap aja keledai. Enggak ngaruh gitu. Walaupun dia dikasih beban, disuruh bawa Al-Qur'an gitu loh. Ya. Nah, ini artinya apa? Kita yang sudah dikasih Al-Qur'an tapi kemudian kita tidak mempelajarinya, kita tidak mencoba memahami, kita enggak mengamalkan, ya, enggak beda nanti Bu dengan keledai. Ya, karena keledai kan pasti bisa nggak paham karena dia nggak punya akal. Jadi keledai dibawain kitab-kitab Al-Quran, dia nggak jadi tambah mulia. Begitu juga kita manusia yang sudah dikasih Al-Quran dan kita tidak mencoba untuk memahaminya, mempelajarinya, mengkajinya, ya, mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan ya kita hadir di sini Bu, kita punya hujah di hadapan Allah bahwa kita ya on proses gitu. Memang tidak ada kata selesai. Ya sampai mati, tapi kita bisa berhujah di hadapan Allah, aku berusaha ya Allah. Ya aku terus menjalaninya. Baik, tadi Jumu'ah sudah, kemudian As-Saff 7. Waman azlamu mimman iftara, sudah sama nih. Membuat-buat kebohongan atas Allah. Wa huwa yud'a ilal Islam, dan dia ngaku-ngaku mengatakan ini dari Islam. Kalau dia tidak tahu, itu dia berbuat zalim. Sama ya kayak tadi ya, melakukan kebohongan atas Allah. Kita lanjut ke Al-Ahqaf ayat 10. Qul ara'aitum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israila ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya.
Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran itu. Lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri, sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi kezaliman di sini adalah kesombongan, menolak kebenaran Al-Quran. Ya, atau menolak bahwa Al-Quran ini ya datang dari Allah. Ketika ada penolakan kita dengan Al-Quran, itu kezaliman. Dan kezaliman yang akan berujung pada dicabutnya hidayah ketika ada rasa sombong. Nauzubillahi min zalik. Al-Qasas ya, kita lanjutkan ayat 50. Mana nih Qasas? Jasiyah Zukhruf surah Iya, sebentar Bu ya, saya lihatnya di sini nih. Ini dia. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini mirip juga Bu. Dia tidak mengikut petunjuk Allah tapi mengikut hawa nafsunya. Jadi kita Bu, kalau kita tidak menyambut panggilan Allah, maksudnya kita tidak terikat kepada Al-Quran, nah pasti itu ujungnya bagaimana? Tunduknya kita tuh kepada hawa nafsu. Dan ketundukan manusia kepada hawa nafsu itu bentuk kezaliman. Bentuk kezaliman yang menghalangi kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, Ali Imran At-Taubah tadi. At-Taubah 109. 19-nya kan tadi sudah. Dia At-Taubah 109. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala safajuru fil harim fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Ada orang bangun Bu, mendirikan bangunan. Ya, kita kalau mendirikan bangunan perlu apa Bu? Perlu pondasi. Nah, jadi di sini bangunannya bisa bentuk fisik atau bisa bentuk maknawi. Ya, maknawi itu kita sedang membangun keimanan, kan membangun juga. Nah, orang yang mendirikan bangunan atas dasar takwa, apakah itu yang lebih baik atau orang yang membangun bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam. Jadi Bu, kita bikin bangunan dengan pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat itu kalau kita bisa bikin apa di tepi jurang, bisa nggak bikin pondasi yang kuat? Nggak bisa kan ya. Kalau di tepi jurang ya pasti kemungkinan robohnya itu akan sangat besar. Nah, bisa bangunan fisik, bisa bangunan keimanan. Kita bangun dengan landasan apa? Yang harus menjadi landasan kita itu adalah takwa. Nah, ketika kita membangun apapun dengan landasan ketakwaan, insya Allah kita nggak zolim. Tapi kalau kita membangun apapun tidak dengan landasan takwa itu apa Bu? Landasan takut sama Allah, udah gitu aja. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain ya, diawali dulu deh pondasinya nih takut. Nah ya, takut ini bener apa enggak ini? Ya boleh apa enggak nih sama Allah. Nah, kalau kita mau bangun atau mau melakukan atau mau berbuat apa saja landasannya itu sudah landasan takwa, ya insya Allah baik. Tapi kalau tidak, berarti bangunan kita itu yang mau kita bangun itu seperti saja kita sedang bangun di tepi jurang. Kalau orang bangun di tepi jurang roboh, saat bangun bangunannya saat dianya juga nanti akan roboh masuk ke dalam jurang, masuk ke dalam neraka. Nah, kita kalau mau membangun apa-apa dengan landasan takwa, insya Allah tidak zolim.
Tapi kalau kita bangun apa-apa, mau melakukan apa-apa tidak dilandasi dengan takwa, itu adalah kezoliman. Ya, kezoliman yang kita lakukan. Dan dengan sebab itu Allah tidak menurunkan hidayahnya. Allah alam bisawab. Agak banyak ya, tapi saya rasa tidak apa-apa. Memang nggak cukup kita sekali membahas begini bisa membuat kita langsung paham, langsung ingat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bisa baca-baca lagi, Bu. Kita lagi bisa mencoba mengingat-ingatnya lagi. Wallahu a'lam bissawab. Yang benar katanya dari Allah, yang salah yang khilaf dari saya. Ada berapa berarti tadi itu, Bu? 8 ya? Nah, 8 ayat kita belajar apa tadi, Bu? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ada 10 yang tidak memberi petunjuk. 10. Pertama saya bilang 12 ya. Oke. Oh ya, tadi nggak semuanya salah ya, cuman ada yang keliru nomornya aja. Jadi ada 10 ayat yang kita belajar bentuk-bentuk ya. Di situ kita belajar bentuk-bentuk kezoliman, ya, dan itu tadi. Kemudian kita patut waspada karena ternyata karena kezoliman itu Allah bisa menghalangi kita dari petunjuk. Dan ada yang penting juga itu nanti jalan, Bu ya, jalan dapat petunjuk gitu ada. Di antaranya nanti jalan mendapat petunjuk itu kita menjadi pemakmur masjid. Ada ayat ya, siapa-siapa yang takut pada Allah dan memakmurkan masjid, la'allahum yahtadun. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi jalan baginya Allah untuk menurunkan petunjuknya padanya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat Ibu-ibu. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah yang khilaf dari saya. Monggo kalau ada yang masih mau bertanya. Tidak ada? Kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.